Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, NIM 1914811000064 dari kelas 5C angkatan 2019. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, di mana jurnal ini saya ambil dari ScienDirect atau Elsevier. Selanjutnya, judul jurnal. Judul jurnal yang saya ambil untuk saya review adalah Prediction for Fatigue Card Growth Life of Great Pipes and Pipe Wells using RMS SIV Approach and Experimental Validation. Jurnal ini merupakan sebuah jurnal di mana akan prediction untuk memprediksi umur pertumbuhan retak lelah ya. Fatigue rate itu kan retak lelah dari pipa retak atau sambungan pipa atau las pipa ya, dengan menggunakan pendekatan RMS, SIV, dan validasi eksperimental. Jurnal ini itu ditulis oleh Punit Aurora, PK Singh, Vivek Basin, KK Ves, AK Ghosh, DM Pukazendi, P Gandhi, dan G Raghava. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang yang mendasari penelitian ini itu apa? Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah untuk memprediksi umur sebuah pipa atau umur sambungan pipa jika terjadi sebuah retakan. Seperti yang kita tahu, retakan itu kan cuma sedikit gitu ya, nggak langsung menyebar dalam satu waktu kan, nggak seperti itu. Tetapi retakan itu sedikit itu lama-lama akan menyebar kan, sehingga kita itu harus mengetahui kapan pipa atau sambungan las ini tuh akan rusak, sehingga kita bisa cepat menggantinya. Kita juga tidak mungkin langsung mengganti jika ada retak sedikit, karena itu juga boros ya. Jadi kita masih bisa menggunakan kalau masih bisa digunakan seperti itu. Kemudian juga digunakan untuk melihat perilaku retakan lelah yang ada pada pipa dan las pipa tersebut. Di mana dalam jurnal ini peneliti itu menggunakan berbagai macam metode untuk menemukan sebuah hasil yang diinginkan. Seperti yang kita tahu, bahwa seorang peneliti itu tidak mungkin menggunakan hanya satu metode saja. Karena jika hanya menggunakan satu metode, itu nantinya tidak ada perbandingan untuk hasil yang didapatkan nanti. Sehingga banyak peneliti yang menggunakan 2 metode atau lebih dalam penelitiannya ya. Kemudian di sini saya membahas tentang fatigue ya. Seperti yang kita tahu bahwa retakan itu ada berbagai macam. Seperti ada korosi, kelelahan, atau fatigue, dan lain-lain. Korosi sendiri itu apa sih? Korosi itu memegang peranan penting dalam kegagalan komponen dengan tingkat kegagalan 30% itu dalam pengaplikasiannya di dunia engineering. Sedangkan
kelelahan atau fatigue itu terjadi akibat adanya beban dinamis dengan tingkat kegagalan sekitar 25% dari kasus kegagalan komponen dalam pengaplikasian dalam dunia engineering. Apa sih ciri-ciri dari patahan akibat fatigue atau kelelahan? Itu tuh dapat kita lihat dari patahannya ya. Kalau patahannya muncul back march itu berarti patahan akibat kelelahan atau fatigue. Kemudian apa sih penyebab dari kelelahan itu? Yaitu karena retakannya itu merambat. Seperti yang kita tahu bahwa kalau ada retakan itu pasti lama-kelamaan pasti akan merambat. Nah, yaitu fatigue itu karena adanya retakan yang lambat laun itu merambat. Ada dua yang menjadi penyebab dari fatigue itu ya. Ada transgranular fracture dan ada intergranular fracture. Apa sih transgranular fracture itu? Transgranular fracture merupakan retakan yang tidak mengikuti batas butir. Jadi batas butir itu yang tidak menyebabkan berpindahnya butir satu ke butir yang lain. Jadi retakan itu merupakan retakan yang tidak mengikuti batas butir yang menyebabkan berpindahnya butir satu ke butir yang lain. Sedangkan intergranular fracture itu merupakan retakan yang mengikuti batas butir. Artinya retakan tersebut pada satu butir tertentu saja. Contohnya itu seperti retak tegangan. Retak tegangan. Kemudian selanjutnya tujuan dilakukan penelitian ini yaitu digunakan untuk mengetahui perilaku pertumbuhan retakan lelah yang terjadi pada pipa baja tahan karat austenitik dan juga pada las pipa dengan menggunakan sebuah analisis dan juga dengan menggunakan eksperimen. Hal ini berguna sebagai evaluasi umur sisa yang dapat membantu dalam program manajemen pabrik. Contohnya di pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian selanjutnya, material yang digunakan. Material yang digunakan dalam percobaan ini atau penelitian ini merupakan pipa baja tahan karat austenitik SA312 dengan tipe yang digunakan adalah 304 LN. Apa sih stainless steel itu? Stainless steel merupakan paduan logam yang mengandung senyawa besi. Tetapi bukan hanya besi saja, stainless steel itu juga mengandung setidaknya 12 kromium. Apa sih kromium itu? Kromium itu merupakan sebuah senyawa yang membuat stainless steel itu tidak mudah mengalami korosi. Meskipun masih ada stainless steel yang mudah korosi, tetapi itu tergantung dari campuran bahannya. Kemudian kita menggunakan stainless steel tipe 304 kan? Stainless steel 304 itu merupakan baja stainless steel yang paling digunakan. Jadi itu digunakan di mana-mana. Dan stainless steel itu dapat digunakan menjadi bentuk yang serba bisa. Jadi bisa digunakan sebagai wajan dan lain-lain. Kemudian baja ini itu dalam pembentukan pengelasan itu mempunyai karakter yang sangat baik. Jadi memang merupakan baja stainless steel yang banyak digunakan
Kemudian ada 2 pipa stainless steel 304 LN, SS itu stainless steel ya, yang digunakan yaitu pipa 324,27 dan pipa 170,14. Apa sih maksud dari pipa 324,27 dan pipa 170,14 itu ya? Maksudnya itu pipa 324,27 adalah pipa yang mempunyai diameter luar pipanya itu sebesar 324. Sedangkan ketebalan pipanya itu 27. Itu berarti sama dengan pipa 170,14 itu berarti diameter luar pipanya itu sebesar 170 dengan ketebalan pipanya itu 14. Kemudian ini ada tabel. Nah, ini ada pipa nih, pipa OD. Pipa OD kan diameter luar. Pipa diameter luarnya itu 324 dan 170. Kemudian ada material. Material ada base, ada weld. Base itu dasarnya material dan weld itu pengelasannya. Nah, kemudian ada sigma Y. Sigma Y itu merupakan kekuatan tarik. Sedangkan ini itu sigma U. Sigma Y itu kekuatan luluh. Sedangkan sigma U itu kekuatan tarik. Maaf kebalik. Kemudian persen EL itu presentase perpanjangan. Dapat kita lihat bahwa pada pipa dengan diameter luar 324 yang digunakan sebagai material base itu kekuatan luluhnya sebesar 324. Itu lebih kecil jika dibandingkan dengan pipa yang memiliki ukuran sama yaitu 324, tetapi materialnya itu digunakan sebagai pengelasan, itu kekuatan luluhnya 450. Kemudian kekuatan tarik, untuk kekuatan tariknya pipa dengan besar 324 ini diameter luarnya yang materialnya digunakan sebagai dasar itu memiliki kekuatan tarik sebesar 660. Sedangkan untuk pipa yang sama besarnya itu 324 tetapi digunakannya secara berbeda ya, yaitu digunakan secara weld, itu kekuatan tariknya 593, itu lebih kecil. Yang dapat kita lihat seperti ini ya. Untuk presentase perpanjangan juga gitu. Untuk pipa 324 materialnya base itu sebesar 63. Sedangkan untuk pipa yang diameter luarnya 324 tetapi materialnya digunakan sebagai pengelasan atau weld itu 42, lebih kecil. Kemudian next, metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan. Salah satunya menggunakan metode prediksi analitik, di mana metode prediksi analitik itu mempunyai fungsi untuk menunjukkan tingkat perilaku pertumbuhan dari retakan lelah yang terjadi secara nyata atau realistis. Meskipun demikian, cara ini tuh umumnya nggak digunakan sama meskipun perusahaan dan lain-lain, soalnya biaya yang dikeluarkan itu terlalu besar sehingga mungkin tidak efisiensi ya. Jadi kayak orang perusahaan itu mencari yang lain, cara lain, kan masih ada metode yang lain yang bisa digunakan dengan harga yang lebih miring atau lebih murah. Kemudian menggunakan cara eksperimental. Untuk cara eksperimental ini sendiri nanti dibagi menjadi beberapa bagian lagi.
Kemudian untuk las pipa menggunakan metode GTAW atau gas tungsten arc welding dan SMAW atau shared metal arc welding. Apa sih itu metode GTAW itu atau gas tungsten arc welding? Itu merupakan pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan. Maksudnya itu elektrodanya itu tidak ikut mencair gitu. Sedangkan SMAW itu merupakan penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk menyairkan benda kerja dan elektroda. Seperti itu. Kemudian slide ke-8. Metode yang digunakan lagi. Pada metode eksperimen ada evaluasi konstanta Paris. Seperti yang saya bilang bahwa dalam percobaan eksperimen itu kan dibagi menjadi beberapa tahap kan. Ya ini ada evaluasi konstanta Paris, ada pipa skala penuh atau uji las. Konstanta Paris itu sebagai turunan bahan dasar yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan retakan lelah pada pipa atau SMAW. Hal ini dikarenakan ketangguhan retak dan sifat tariknya yang sebanding. Selanjutnya ada uji las pipa atau pipa skala penuh, di mana uji pertumbuhan retakan lelah pipa dan las pipa telah dilakukan di bawah pembebanan dari sinusoidal amplitudo konstan. Ini ya, ada gambar. Gambar A dan B itu merupakan skema pengaturan pengujian. Pengujian dilakukan itu pada suhu kamar dengan frekuensi pemutaran berada di dalam kisaran 0,2 Hz. Ada rasio tegangan kan? Nah, rasio tegangan nominal minimum itu terhadap tegangan maksimum dipertahankan 0,1 untuk setiap pengujian. Ini gambar A itu merupakan skema setup, sedangkan gambar B merupakan bagian pipa berlekuk. Yang C ini setup uji sebenarnya atau mesinnya gitu ya. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang diperoleh setelah melakukan pengujian secara analitik dan eksperimen pada pipa dan sambungan pipa adalah sebagai berikut, bahwa pertumbuhan retakan yang tinggi disebabkan oleh faktor intensitas tegangan yang lebih tinggi pada permukaan luar retakan jika dibandingkan dengan kedalaman retakan maksimumnya. Jadi nilai tegangan pada permukaan luar itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedalaman retakan maksimumnya yang terjadi pada pipa atau las pipa. Kemudian meskipun begitu, terjadi penurunan laju retakan yang diakibatkan oleh efek konsentrasi tegangan. Kemudian kita dapat melihat dan menyimpulkan hasil pengujian setelah kita melihat dan menganalisa kurva-kurva sebagai berikut ini. Ini kurva ini A dan ini B. Ini kurva pada gambar 7 ya, AB. Dan ini kurva pada gambar 8, AB juga. Gambar ini 7, AB, dan 8 tadi itu menunjukkan bahwa dalam kedua pengujian prediksi menggunakan skema C itu cukup baik. Skema C itu ini yang apa? Biru garis biru putus-putus ya. Ini apa? Skema C dibandingkan dengan nilai eksperimen di kedua arah.
Namun skema B ini yang garis putus-putus warna merah, itu mengakibatkan pertumbuhan retakan yang terlalu tinggi. Ini di sini juga garis merah-merah putus-putus naik ke atas terus. Ini juga sama 8 merah putus-putus, ini biru-biru, maaf. Kemudian ini gambar 9A dan B. Gambar 9A ini menunjukkan letak tumbuh secara mendalam, yaitu A dan panjang C berturut-turut pada gambar A dan B. Rasio ospek awal adalah 10 pada kasus ini ya. Gambar 9A itu menunjukkan bahwa prediksi menggunakan kedua skema itu sebanding dengan eksperimen, tetapi skema C itu yang garis merah putus-putus itu memberikan pertumbuhan retak sedikit lebih rendah dalam arah kedalaman dalam arah panjang 9B. Kedua skema meremehkan itu pertumbuhan retak marginal di bawah estimasi. Ini itu disebabkan oleh penggunaan konstanta Paris yang dievaluasi dari pipa berdiameter luar 324 mm yang memiliki panas yang berbeda. Kemudian gambar 10 ini menunjukkan pertumbuhan retak dalam arah kedalaman. Gambar ini itu menunjukkan bahwa skema C itu yang garis merah ini ya. Garis merah itu sebanding dengan hasil eksperimen, dan skema B itu ini garis kecil ini, titik ini menghasilkan estimasi pertumbuhan retakan yang berlebihan ke arah kedalaman. Eksperimen dan analisis itu menunjukkan bahwa ada pertumbuhan yang dapat diabaikan, yaitu arah C. Kemudian kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa tingkat pertumbuhan retakan lelah yang terjadi pada pipa dan las pipa itu dilakukan sebuah pengujian spesimen CT itu berbeda secara signifikan. Kemudian setelah dilakukannya dua skema menurut dari evaluasi intensitas tegangan efektif, itu dapat disimpulkan bahwa menghasilkan sebuah prediksi umur pertumbuhan retakan yang sedikit berbeda. Kemudian untuk memprediksi umur retakan lelah yang terjadi pada las pipa berlekuk menggunakan konstanta Paris yang diperoleh dari logam dasar, di mana nantinya akan menghasilkan hasil yang non-konservatif. Yang nomor 4, prediksi yang menggunakan kurva FCGR yang dilakukan pada ASME atau ASME section 9 section 11 sangat konservatif untuk pipa base, tetapi membandingkan dengan baik untuk pipa las. Dan yang terakhir, biasanya untuk retak terakhir akan mempunyai rasio takik hampir 3 yang terlepas dari ukuran retak awal dan rasio aspeknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang salah dan kurang dimengerti. Mohon untuk dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.